Suara Ibu masuk nggak? Masuk, Bu. Ya udah 10.35 saya mulai aja. Udah 15 orang. Tulisan reknya muncul nggak di screen kalian? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke. Daftar hadir jangan lupa diisi. Nanti udah kelewatan jamnya. Oke, lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu saya habis sih materinya, benar nggak? Minggu lalu saya habis nggak? Cek dulu. Minggu lalu ini sudah kan? Knapsack sudah ya? Capital budgeting sudah belum? Sampai sini. Capital lot sizing sudah kan ya? Berarti hari ini yang pertemuan keempat. Udah keluar ya PPT saya? Keluar nggak PPT Ibu? Ada, Bu. Oke. Hari ini lanjutan sebenarnya dari yang chapter 2. Jadi kita akan mempelajari tentang penjadwalan tenaga kerja, scheduling ya, persoalan transportasi dengan biaya tetap, multi commodity network flow problem. Ini model semua sih yang dipelajarin. Network optimization problem dengan kendala sampingan, site constraint, supply chain planning problem, sama tutorial. Ini belum kan? Oke, sekarang yang scheduling full time worker. Penjadwalan tenaga kerja yang full time. Artinya dia nggak ada sip-sipan kerjanya, misalnya 8 jam kerja, berarti 8 jam itulah. Paling ngaturnya off-nya hari apa gitu ya. Jadi kalau kita ada persoalan kasus real, misalnya mau tentang penjadwalan pekerja waktunya penuh, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita akan input parameter. Parameter itu, koefisien-koefisien itu apa saja sih data yang kita butuhkan? Kita butuh jumlah shift. Walaupun full time, dia nanti ada beberapa shift, misalnya shift hari ganjil, hari genap gitu ya. Jumlah time windows. Time windows itu apa artinya? Time windows itu rentang kerjanya. Misal kerja dari 8 pagi sampai 3 sore, nah itu time windows-nya. 8 pagi sampai 5 sore itu time windows. Jumlah pekerja yang dibutuhkan per time window. Jadi per shift itu jumlah kerjanya berapa. Time window itu bisa beda-beda ya. Kalau saya taunya kalau perawat rumah sakit itu beda-beda. Kan sehari 24 jam ya. Dia kalau 3 shift saya taunya dia nggak 8 jam masing-masing. Ada yang shift malam itu agak panjang kalau nggak salah. Ada yang shift siangnya agak panjang, beda-beda. Ada yang 9 jam, ada yang 7 jam, dia kayak gitu. Tahu saya gitu. Terus rata-rata gaji per shift. Nah, data itu yang kita butuhkan kalau kamu lagi mencari topik seperti ini. Kemudian apa yang menjadi variabel keputusan? Variabel keputusannya itu kita ingin mencari jumlah pekerja yang dibutuhkan per shift. Jadi kalau ada 3 shift, jadi tiap shift itu butuh berapa tenaga kerja. Constraint kendalanya permintaan tiap time window itu harus dipenuhi. Jadi permintaan tiap rentang waktu itu harus dipenuhi. Tujuannya, objektifnya meminimumkan total gaji yang dibayar kepada semua pekerja. Nah, ini ya, misal contoh time windows-nya gini. Nah, oke. Jadi ini banyak sekali ya, cuman contohnya ya tenaga kerjanya dari 6 pagi, 9 pagi, 9, 12, 12, 3. Ini rata-rata 3 jaman. Sedangkan shift-nya dia dibagi jadi 4 shift. Jadi pas kerja jam 6 sampai jam 9 ada 2 shift yang bekerja, shift 1 sama shift 4. Sedangkan jumlah pekerja yang dibutuhkan 55. Oke, ini data yang data yang tersedia.
Dari 9 pagi ke 12 siang, shift 1 yang bekerja, jumlah pekerja yang dibutuhkan 46. Seperti itu. Terus rata-rata gaji per 9 hour shift. Jadi 9 jam kerja rata-rata gajinya. Nih, kalau shift 1 135, shift 2 140, terus shift 3 190, shift 4 188. Jadi data ini yang kita butuhin. Baru bisa membuat modelnya. Nah, ini model. Jadi kita misalkan AJT. AJT itu sama dengan 1 jika shift J mengcover time windows yang ke T. Jadi time windows di sini, time windowsnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Siapa belum mute nih? Oke. Shift-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 shift di sini, berarti time windows-nya T-nya 8. Bentar ya. Oke. Di bagian ini saya cuma ngajarin cara bentuk modelnya aja. Jadi T-nya ada 8. Shift-nya katanya shift J. Shift-nya ada 4 ya. Berarti J-nya ada 4 gitu. Jadi dia akan bernilai 1 AJT kalau shift J mengcover time window T. Jadi saya kasih contoh, misalnya nanti pas di running dapatnya A23. Artinya shift 2 mengcover time windows 3. Jadi shift 2 jadi bisa ditempatin di time windows ketiga, di rentang waktu ketiga gitu ya. Kalau dia bernilai 1, kalau dia bernilai 0 berarti tidak di cover, tidak ditempatkan. Ini modelnya, minimumkan sigma WJ-EJ dengan kendala sigma AJT-YJ lebih besar sama dengan DT. Nilai YJ-nya itu non negatif dan integer. Jadi lambangnya ingat kalau kita butuh 1 0 berarti dan integer di sini. Oke, D-nya demand kan, W itu wage-nya, gaji harian. Paham ya? Kalau sudah saya coret dia nggak mau lagi ya. Nah, ini matriks AJT-nya. Ini matriks AJT-nya. Dari mana matriks AJT ini terisi? Dari sini. Jadi kalau terisi, kalau yang belum punya topik TA, ini bisa jadi topik nih, cari di rumah sakit. 1001 gitu ya. Yang terisi berarti 1. Yang nggak ada X-nya berarti 0. Nah, gitu ya. Paham ya? 1100 gitu ya. 0100 01 yang X itu 1 pokoknya yang nggak ada isi 0. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu matriksnya. Jadi matriks ini saya harus hapus ya, baru bisa geser. Nah, ini matriksnya tadi. Ada 8 shift kan? Ada 4 shift, ada 8 time windows. Jadi baris itu time window pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom 1 shift 1, kolom 2 shift 2, kolom 3 shift 3, kolom 4 shift 4. Seperti itu. Jadi tinggal dimodelin. Nah, gimana ini? Kalau minimumkan ini, sigma WJ, YJ. Nah, WJ-nya cari tahu dulu. WJ-nya berapa? Berarti J itu kan shift. J-nya saya tadi bilang J-nya 1 sampai 4. Berarti W1-nya berapa?
Jadi ini kalau dibuat sebenarnya, kalau nanti kita buatnya, nulisnya gini, minimumkan sigma, J-nya bergerak dari 1 sampai 4, WJ, YJ. Nah, jadi kalau mau diuraikan, dia akan jadi W1, Y1, W2, Y2, W3, Y3, W4, Y4. Tinggal substitusikan nilai W1-nya udah tahu 135 Y1, 140 Y2, 190 Y3, 188 Y4. Seperti itu. Paham nggak? Jadi itu yang kita buat di modelnya. Jadi minimum kan 135 Y1 sampai ke 188 Y4. Kendalanya gimana? Ini sigma AJT YJT, YJ loh. AJT-nya dapat dari mana? Dari matriks yang tadi, yang 0110 gitu. Jadi subject to saya buat, kendala yang pertama kan matriksnya 1001. Ya kan? Berarti 1 berarti Y1 YJT kan? Y11 tambah Y14 besar sama dengan demand-nya 55. Terus yang baris ke-21 besar sama dengan 46. Y31, Y32 besar sama dengan 59. Apalagi? Y42 besar sama dengan 23. Y52 tambah Y53 besar sama dengan 60. Panjangnya masih. Y63 besar sama dengan 38. Y73 tambah Y74 besar sama dengan 20. Y84 besar sama dengan 30. Jadi buat juga YJ-nya besar sama dengan 0 dan integer. Kasih keterangan ya, J-nya bergerak 1, 2, 3, sama 4. T-nya bergerak dari 1 sampai 8. Nah, gitu. Itu modelnya. Terhadap data yang diberikan tadi. Oke, yang mau di screenshot silahkan. Ini indeks ya, saya nggak rapi nulisnya. Harusnya Y21, 21-nya kecil dikit gitu. Paham yang scheduling full worker, yang pekerja penuh, yang full time? Udah, boleh saya hapus ini? Saya nggak bisa next slide karena sambil rekam ini, jadi dia harus dihapus dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dari mana YJT-nya? Saya buat ya. Jadi tadi ini apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tadi kayaknya salah baca ya, sorry ya. Saya perbaiki kendalanya ya. Ini J ya. Sorry. Ini T kan ya? Ini T, terus yang ini sebelah sini J kan? 1, 2, 3, 4 ya. Benarkah? J itu time windows. J itu shift-nya, T itu time window, benar. Shift-nya jadi ada 4, time window-nya ada 8. Di sini katanya AJT, berarti saya salah buat fungsi itu apa kendalanya. Jadi subject to ya. Jadi tadi yang fungsi tujuannya udah benar, gantiin ya subject to. Bacanya dari sini, JT kan, dari J ke T dulu satu-satu berarti. AJT, YT berarti ya. Ini kan 1 berarti koefisiennya. Berarti 1 ini kan harusnya di depan sini ya. Nggak usah tulis juga nggak apa. Y apa tadi? Y1 ya. AJT, YJ. Oke, saya buat di sini.
Nah, gitu ya. Jadi AJT itu berarti A11, berarti 1 ini. Berarti 1 YJ, Y1. Terus apa lagi? Bacanya ke bawah, saya salah. Nih, tambah. Ya kan? Demand di tiap shift-nya ada berapa di sini? Demand di tiap shift. Sebentar ya. Inputnya ada salah. Oh, DT, sorry. Bukan DJ. Apa nggak dikoreksi? Saya salah tulisnya nih. Kalian sambil melihat materi nggak? Kok saya salah? Kalian diem aja. Ini DT nih. Tolong koreksi kalau saya salah. Karena saya nggak bisa multiple screen ini, jadi bolak-balik. Ini DT. Oke, DT. Jadi, ini saya salah. Nah, DT-nya di sini, ini kan katanya 55, 46, 59, 23, 60. T itu kan baris ya. 38, 20, 30. Jadi fungsi jadi kendalanya Y11 JT ya. Saya buat salah indeks tadi. Tadi saya buat TJ, harusnya JT kan di sini. YJ, berarti YJ-nya Y1 tambah Y4 besar sama dengan 55. Terus yang baris kedua Y1 besar sama dengan 46. Baris ketiga kan dia YJ bukan YJT. Jadi cukup YJ aja. Y1 tambah Y2 besar sama dengan 59. Y2 besar sama dengan 23. Y2 tambah Y3 besar sama dengan 60. Yang tadi pertama saya tadi salah, tolong dikoreksikan. Y3 besar sama dengan 38. Y3 tambah Y4 besar sama dengan 20. Yang terakhir Y4 besar sama dengan 30. Kendalanya YJ besar sama dengan 0 and integer. Oke, ditulis J-nya 1 sampai 4. Itu kendalanya. Yang tadi saya salah, tolong diperbaiki. Oke, sudah? Udah, di screenshot aja nanti baru kalian salin. Biar juga kita online-nya nggak kelamaan. Bosennya kelamaannya itu. Oke, sekarang yang part-time worker. Nah, ini full-time dengan part-time. Ada kombinasi. Ada beberapa yang full-time, ada beberapa yang part-time. Data apa yang kita butuhkan? Sama seperti tadi lagi, kita butuh jumlah shift. Jumlah time windows, jumlah pekerja yang dibutuhkan setiap time windows, rata-rata gaji di sini kalau full time-nya dia 12 hour, 12 jam, kalau part time-nya 16 jam. Jadi kita harus tahu rata-rata gajinya. Yang full time kita lambangkan WJ, nggak harus W terus sih, terserah variabel yang dikendaki. Rata-rata gaji yang part time pakai C. Terus variabel keputusannya menentukan jumlah pekerja full time yang dibutuhkan dengan sama jumlah pekerja part time yang dibutuhkan. Constraint-nya, kendalanya apa? Permintaan tiap time window harus dipenuhi. Oke, terus dibatasi dalam penggunaan yang part time. Part time itu bisa digunakan jika dan hanya jika kalau full time-nya jumlah full time yang tersedia itu sama tiap time window. Keinginan mereka seperti itu. Jadi part time itu sampingan aja. Terus objektifnya, tujuannya meminimumkan jumlah gaji yang dibayarkan kepada semua pekerja. Nah, ini modelnya. Kalau mau yang full time and part time gabungan. Jadi yang full time tadi kan WJJ ya. Sekarang ada yang part time tambahin dipisah CT, XT. Bentuknya seperti ini. Oke,
AJT-nya juga bernilai 1 kalau shift J mengcover time window T, seperti yang saya jelasin tadi. Terus kenapa dia pakai M? M itu bilangan yang sangat besar. Kalau kamu ngambil program linear, saya pernah ngajarin metode Big M. Jadi ini boleh dibuat M di sini. Boleh 10, 100 gitu ya. Itu Big M. Oke, ini full time, part time. Di buku e-book yang saya attach di e-learning itu ada contohnya banyak di situ. Ini saya ngambil bentuk-bentuk modelnya aja. Kita yang bab 1 dengan 2 ini baru pengenalan IP sih, aplikasi IP, integer programming untuk apa. Kalau yang ke metodenya nanti di bab 3, bab 4, sampai seterusnya. Sekarang yang fixed charge transportation. Transportasi yang biayanya tetap kayak siapa ya, Transmusi yang di Palembang ya, saya tahunya jauh dekat sama bayarnya. Itu yang fixed charge. Apalagi ya, kalau kita di Indonesia rata-rata fixed charge ya. LRT beda ya, kalau dari yang ujung ke ujung ya, itu harganya beda. Berarti dia ada 2 macam harga kan. Terus ya udah itu aja ya. Kalau kereta sama. Kalau di luar negeri dia ada MRT, tiap stasiun, antar stasiun dia beda-beda harganya. Nah, itu berarti bukan fixed charge. Nah, sekarang fixed charge itu selain kendaraan umum tadi, mungkin ada angkutan, pengangkutan apapun. Jadi tujuannya untuk apa? Meminimumkan biaya pengiriman. Selain itu ini, transportasi itu yang lagi sekarang online, pengiriman-pengiriman barang itu, kayak Si Cepat, JNT, JNE. Nah, itu kan beda kota udah beda tuh harganya. Nah, itu bukan fixed charge. Jauh dekat beda harga. Nah, itu. Ini jadi kita punya source, sumber. Ini sumbernya. Mau kita kirim ke destination. Nah, ini misalnya contohnya jaraknya. Jadi ada source, ada sumber, ada tujuan. Jadi langkah pertama apa yang dibutuhkan? Variabel keputusan dulu. Variabel keputusan itu ingin memutuskan apakah sumber ke I akan mensuplai tujuan ke J. Misalnya pengiriman tabung LPG gas, nah itu juga biasa gitu. Tabung LPG gas kan dari depot ya, depot ke counter-counter, nah, itu harga jualnya dia sama kan. Jadi YIJ sama dengan 1 atau 0. 1 berarti dia supply, kalau 0 berarti tidak. Kalau dia supply berapa banyak? Nah, berapa banyak itu variabelnya XIJ. Kemudian parameter inputnya, data yang kita butuhkan, data unit shipping cost, biaya pengiriman tiap unit. Terus fixed cost itu biaya tetapnya dari sumber ke I ke tujuan J. Sama permintaan di tujuan, berapa jumlah permintaan di tiap tujuan. Biasa orang kan suka ada fixed cost tuh, misalnya 10 dus pertama harganya sekian, kelebihannya dihitung per dusnya berapa, paham kan? Misal saya punya pengiriman beras nih, 100 karung pertama harganya Rp1.000 misalnya ya. Tapi kelebihan dari 100 dihitung berapa. Nanti dikaliin misalnya jadi Rp500 gitu. Saya kasih contoh, ilustrasi contoh saya aja ya. 150 karung misalnya. Pengiriman mengatakan bahwa 100 karung pertama difikskan 20.000 nih. 20.000 ini all in sudah. Kelebihannya dikaliin Rp500 misalnya. Jadi kelebihannya kan ada 50 karung nih. Terpaksa kaliin Rp500. Nah, jadi nanti bayarnya 45.000 gitu. Constraint-nya, kendalanya yaitu permintaan di tiap destinasi itu harus dipenuhi. Ya kan kita mau suplai barang, jadi permintaan di tiap tujuan harus dipenuhi. Kemudian tujuannya meminimumkan jumlah variabel biaya tetap dan biaya yang tidak tetap. Itu akan kita minimumkan. Jadi misal M itu adalah bilangan yang sangat besar, jadi M itu sigma DJ. Nah, ini kita buat ini bentuknya. CIJ, XIJ, jadi C ini mungkin yang
fixnya FIJ yang tidak fix. Nanti dilambangkan seperti ini. D-nya kan demand ya. Nanti lihatlah berapa sumbernya. Kalau I-nya sumber, J-nya tujuan, nah gitulah. Kalau I-nya ada 3 sumber, berarti I-nya sampai 3. Kalau sumber tujuannya ada 3, berarti J-nya juga 3. Mainnya di sigma gini. Kalau kita cari di jurnal-jurnal bahasa Inggris tentang optimasi, program linear atau integer programming, semuanya bentuknya kayak gini dia nulisnya. Cantik dia nulis fungsi tujuannya. Modelnya cantik, pakai sigma. Dia jarang sih nguraikan C11X1 tambah C12X2. Jarang. Pasti dia persingkat, dia simplifikasi dari bentuk sigma. Sekarang kalau uncapacitated facility location, lokasi fasilitas yang tidak berkapasitas. Misal sebuah perusahaan akan membangun beberapa distribusi center, pusat distribusi untuk suplai barang-barangnya ke beberapa kota dengan permintaan yang berbeda-beda. Jadi ada berapa lokasi, misalnya M kandidat, M lokasinya, terus ada biaya transportasi per unit tuh dari center I ke store J, dari pusat I ke toko J. Terus ada fixed cost-nya. Keputusannya itu tentukan apakah distribusi center mana yang harus dibuka sehingga total biayanya bisa minimum. Jadi yang mana aja sih tempat-tempat yang harus kita buka biar kita bisa mensuplai toko-toko. Jadi data yang dibutuhkan apa? Pertama harus tahu dulu variabel keputusan, apa sih yang mau kita cari solusinya. Jadi kita mau cari apakah distribusi center, pusat distribusi itu harus dibuka atau tidak. Jadi seperti saya bilang persoalan optimasi itu selalu menawarkan beberapa pilihan. Tinggal pilih ya atau tidak, yang mana optimal atau tidak gitu. Jadi kalau distribusi center I harus di-open, dibuka, berarti YI-nya 1 nanti. Kalau tidak dibuka, berarti YI-nya 0. Kalau kita punya distribusi centernya 5, berarti nanti Y1 sampai Y5. Dari Y1 sampai Y5, kita lihat mana yang bernilai 1. Kalau dia dibuka, berapa banyak sih yang harus kita kirimkan dari distribusi center ke retail store dalam lambang XIJ. Oke, paham? Jadi saya kasih contoh dikit. Jadi saya misalnya punya distribusi center, main angka aja ya, jadi biar paham. Saya punya distribusi centernya 3 nih, artinya I saya 3. Terus retail store, itu J ya, J-nya ada 4. Nah gitu. Jadi nanti kita variabel keputusannya, di sisi variabelnya, kita mau lihat nilai Y1, Y2, Y3 itu sama dengan 0 atau 1. Nah, gitu aja. Kalau dia Y1-nya 1, berarti distribusi center 1 dibuka. Kalau Y3-nya 0, berarti distribusi center 3 tidak dibuka. Karena Y1 tadi dibuka, ditanya berapa banyak sih yang harus kita distribusi. Berarti nanti kan 1 nih, YJ kan? YI kan? I-nya 1, berarti Y11 itu berapa? Dari 1 ke store 2 itu berapa? Dari 1 ke 3 itu berapa? Kemudian dari 1 ke 4 berapa? Kan IJ. X, I, J. Karena I-nya 1 tadi yang kita pilih. Jika if Y1-nya 1. Paham nggak? Kalau misalnya Y2 yang terpilih, misal Y2-nya yang terpilih 1 nih, distribusi center kedua yang dibuka artinya. Nih, saya sampai buat. Distribusi center kedua dibuka artinya. Kalau Y2 yang dipilih, jadi berapa sih yang kita kirim? Berarti Y21, Y22, Y23, Y24 masing-masing berapa? Paham ya? Sorry, bukan Y, ini X ya. X. Gitu. Kemudian input parameter data apa yang kita butuhkan? Kita butuh data unit shipping cost, biaya pengiriman unit dari center I ke retail store J, itu CIJ.
unitnya. Fixed cost biaya tetap lambangnya FI. Terus kendalanya semua permintaan harus dipenuhi di tiap retail store. Fungsi tujuan meminimumkan total total biaya opening pembukaan distribusi center sama meminimumkan biaya transportasinya. Di lambangnya tadi ya, tinggal dibuat nanti. Saya ini ngulang ya PPT-nya, enggak? Oke. Nih. Ini yang uncapacitated. Contoh uncapacitated itu apa ya? Kasus yang uncapacitated itu lokasi fasilitas yang nggak ada limit. Contoh uncapacitated facility location. Jadi dia nggak ada limit. TPS sampah ya, TPS sampah sama apa ya? SPBU, ya kan? Rumah sakit. Itu semua lokasi fasilitas, tapi yang tidak berkapasitas. Walaupun sebenarnya TPS itu ada kapasitasnya ya, dia bisa nampung berapa banyak, tapi kenyataannya sampah berapa banyak pun akan tertumpuk di sana. Sekarang kalau ini, nah ini ya tadi modelnya dimasukin. Ini model awalnya, terus kenapa harus ada ini kalau dia mau substitusi? Mau pakai alternate formulasi, model formulasi yang lain. Dibuatnya variabel baru. Kalau enggak, sampai sini aja modelnya, yang uncapacitated. Oke, dari uncapacitated kita punya capacitated, yang terbatas, yang ada kapasitasnya. Sama nih, dia punya limit. Berarti kayak ini, limit tuh pengiriman gas itu loh. Dari depot ke counter. Jadi berapa tank gas yang dia akan disuplai, berarti itu punya limit. Oke, jadi distribusi centernya kita anggap aja depot, kemudian retail store kita anggapnya ke counter-counter atau ke tempat toko-toko agentnya. Ini lambangnya. Lambangnya ini modelnya. Yang membedakan ada sama dengan sama ini. Kalau CJ tadi, ini nilai pengiriman tiap unit cost ya, tiap unit barang. FI tadi fixed cost-nya. DJ itu demand-nya. Kemudian UI di sini UI dikasih tahu UI itu jumlah barang yang disuplai dari distributor I. Jadi kalau distributor center 1 berapa banyak? Nah, 500 tangki gas. Distributor center 2 300 berarti U2-nya 300 nanti di sini. Kalau dilihat dari model ini, misal ditampilkan seperti ini, kita bisa lihat yang mana variabel keputusan. Variabel keputusan itu yang mau kita cari solusinya. Apa coba variabel keputusannya di sini? Minggu kemarin udah belajar yang standar versus non-standar. Nah, yang mana variabel keputusannya? Itu banyak banget tuh. Kalau CIJ itu namanya apa? Parameter atau variabel? Persiapan yang ngambil topik ini untuk tugas akhir, kalau sidang suka ditanya. Saya paling suka nanya mana parameter, mana variabel. Jadi kamu udah buat model kamu deskripsi di bab 4 sampai 100-an halaman, canggih-canggih, tapi jangan sampai nggak tahu yang mana parameter, yang mana variabel. Nanti X kamu sampai X 100-an. CIJ itu apa namanya? Parameter atau variabel? Ayo, CIJ namanya apa? Yuk, rata-rata sudah punya topik kan katanya. Apalagi sudah ada beberapa yang ngambil optimasi, saya tahunya.
CIJ parameter atau variabel? Minggu lalu dengan minggu pertama udah juga saya jelasin. Apa? Sorry, apa tadi namanya ngomongnya? Ayo, CIJ parameter atau variabel? Yang ngomong tadi apa? Yang kepotong oleh saya? Parameter. Parameter, iya. CIJ itu parameter. Jadi ini parameter. FI itu juga parameter. Nanti DJ itu juga parameter. UI itu juga parameter. Selebihnya ini XIJ itu variabel. YI variabel. Oke. Kalau variabel keputusannya yang mana? Lihatnya dari sini. Nah, ini variabel keputusannya. XIJ sama YI. Kalau seperti ini, dia bilang XIJ besar sama dengan 0 dan integer. Artinya dia minta yang integer nilainya. Tapi non negatif kan? YI-nya 0 atau 1. Dia menghendaki nilai YI-nya kalau tidak 0 berarti 1. Jadi cuma dua kemungkinan itu, nggak ada lagi. Sekarang yang multi commodity network flow. Yang kirim banyak komoditas. Ekspedisi contohnya ya, yang paling banyak barang-barangnya. Dia akan mengirim barang dari sumber I ke sumber J. Jadi data apa yang kita butuhkan? Kita butuh unit komoditi K yang harus dikirim dari sumber I ke sumber J. Oke. Kemudian dari sumber I ke sumber T. Banyak dia tuh. Dari T ke J. Jadi bertahap. Dari I jalan ke J dulu. Ya kan? Ada juga I ke T, ada juga T ke J. Jadi banyak stepnya, banyak jalur stopnya. Data-data yang dibutuhkan inilah supply-nya, demand-nya. Tujuannya apa ya? Tetap meminimumkan total biaya transportasi. Kendala apa yang dibutuhkan? Kendala supply, batasan permintaan. Terus kendala alur pengiriman. Kendala titik-titik stop kita, maksimumnya bisa kirim berapa barang. Nah, ini modelnya udah dikasih, udah dikelompokkan. Ini kalau I supply ke K katanya. Kalau T itu tempat transit, transshipment itu tempat transitnya. Terus J-nya itu meminta barang dari K. Jadi sebenarnya kalau digambarkan dari I kirim ke mana dulu? Ada tempat transitnya ke T ya. Dari T ke J, J baru ke K. Ini modelnya. Sekarang yang network optimisasi, ini jelasin dikit aja karena ada belajar di optimasi. Di bab belakang saya ngajar itu. Ini persoalan jaringan ya. Jadi persoalan jaringan itu punya kendala umum. Yang pertama, bahwa setiap busur berarah, arch itu busur berarah punya kapasitas yang sama. Kemudian alur pada busur berarah itu biasanya dibatasi oleh nilai satuan unit cost. Kemudian setiap titik itu memenuhi kendala alur konservasi, alur jalannya. Terus kadang-kadang kendala tambahan itu dibutuhkan. Jadi kalau kendala tambahan dibutuhkan, kita sering sebutnya namanya proportional constraint. Kendala yang proporsional dan kendala campuran, blending constraint. Nah, misal kita punya nih, kita punya titik-titik diberi label. Jadi ada material 1 dan 2, kita beri label vertex-nya 1 dan 2. Terus ada prosesor 3, ngolah barang. Nah, saya buatin dulu gambarnya. Jadi kalau misal ada raw material, bahan bakunya, dari Q1 dan Q2, kita bawa ke tempat prosesor, tempat prosesnya, keluarlah barangnya nih. Dari semi produk 1B1C, ada dikelompokkan 2A, 2B, 2C. Misalnya ini jenis barangnya beda. Misalnya ini tas, ini sepatu. Tasnya ada 3 jenis, sepatunya juga ada 3 jenis. Itu ya, 0,3 itu berarti biayanya.
0,5 ada biayanya, 0,2 ada biayanya. Oke. Nah, dari sini apa? Inilah yang dibuatnya X34 0,3. 3 ke 4 berarti dari prosesor 3 ke prosesor 4. Biayanya 0,3. 35 prosesor 3 ke 5. Ini buat nomornya ya kita yang ngasih kodenya. Paham ya? X35 0,5 X13. 3 ke 5 0,5. Kok X13? Ya dari 1 ke 3. Saya buat 34, 35. Nanti ada kayak gitu. X34 0,3. Benar nggak? 34 0,3 35. Oke. X34 0,3 X13. 3 ke 4. Nih, 3 ke 4 ya. 0,3. 13 dari mana? Dari 1 ke 3. 3 ke 5. Ini 3 ke 5. 0,5. 13 dari sini. 0,5 biaya dari 1 ke 3. Gitu ya. Nah, jadi ada blending. Ini dari mana, Bu? Angka-angka ini sesuai kasus sebenarnya. Jadi katanya kalau 34 itu sebenarnya tambahin nih 0,413 tambah 0,423. 34. Dari 3 ke 4. Jadi 13 tambah 23 katanya gitu. 13 tambahin 23 baru dapatlah 3 ke 4. Gini ya. Ini contohnya cuma sih. Nih 13. Tambahlah dengan 23. Dapatlah hasilnya. Baru ke 34. Nah gitu. 13 tambahin 23 tambah hasilnya barulah dapatnya ke 35. Nah, gitu ya. Biayanya. Oh, ini 2 kali ya, Tante. Ini yang proportional constraint. Sekarang kalau yang blending. Kalau blending, ini ya. Dari 1 ke 3, 2 ke 3 di blending. Di blend tuh dicampur ya kan. Dapatlah ini. Produk 3 dengan 4 biayanya beda-beda nih. 0,4 sama 0,3. Berarti 0,4 tuh untuk Q1. Berarti dari 1 ke 3. 0,3 tuh dari Q2. Berarti dari 2 ke 3. Terus kalau produk 3B berarti biayanya 0,2 Q1. Berarti 0,2. Dari 1 raw material 1 ke blending proses 3. 0,6 Q2 berarti dari bahan kedua ke blending proses 3. Angka 0,4, 0,3, 0,2, 0,6 itu biaya biasanya. Kalau kita dapat data-data perusahaan, data obat, dia disebutin kok bahan bakunya berapa, kalau upahnya dibawa ke mesin ini berapa. Kalau enggak yang penjahit aja, penjahit ini bahan baku kita, ya kan? Dibawa ke tempat penjahit. Beda-beda bahan baku mungkin upah jahitnya beda-beda. Supply chain planning. Kalau supply chain planning itu ini sama sih yang sudah pernah kita bahas, itulah namanya supply chain. Supply chain itu ini model transportasi, model penugasan, model pengiriman, transshipment, multi komoditi tadi yang banyak komoditasnya, ada yang single, ada multi komoditi. Kemudian ada multiple choice, banyak pilihan transportasinya. Nah, ini ada latihan, saya ngambil beberapa latihan dari di buku, itulah buku e-book. Nah, tentang beli saham. Misalnya kamu itu konsultan nih. Nih, ini sahamnya.
Sahamnya ada 3 tahun, jenis sahamnya ada 5, A, B, C, D, E. Ini yang diharapkan nilai return-nya, nilai keuntungan balik tahunan kita. Terus yang bawahnya jumlah uang yang tersedia. Jadi tahun pertama cuma ada 45 uangnya, tahun kedua 60, tahun ketiga 50. Kalau kita mau buat modelnya, namanya project selection. Bikin modelnya. Nih, ini ada pembahasan saya buat. Di belakang itu ada kunci jawaban juga di buku e-book itu. Nih, kamu tuh konsultan nih, saya mau konsultasi dengan kalian. Pokoknya ini ada sahamnya, ada A sampai E misalnya. Terus mau investasi selama 3 tahun. Uang saya yang tersedia di tahun pertama cuma 45, tahun kedua 60, tahun ketiga 50. Bingung mau belinya gimana? 10, 20, 15 nih nilai kebutuhan budgetnya. Kalau saham A harus belinya 10 misalnya dolar ya. Kalau mau beli tahun kedua dia naik jadi 20 dolar. Tahun ketiga dia turun nih jadi 15 dolar. Saham B juga seperti itu. Sedangkan harapannya return-nya, keuntungannya 90, kalau saham A setahunnya, saham B 120. Kita sebagai kliennya pasti maunya uang saya kalau bisa keluarnya dikit, return-nya banyak. Kamu aturlah nah gimana cara membeli sahamnya, saya nggak ngerti. Yang penting saya maunya keuntungan yang saya peroleh banyak, kalau bisa keluar duitnya sedikit mungkin. Nah itu kan persoalan optimasi. Jadi kalau kita modelkan, ini YIJ sama dengan 1 atau 0. 1 itu artinya kalau stok I dibeli di tahun ke J. Jadi kita punya sahamnya di sini ada 5 jenis saham. Jadi I-nya di sini saya punya saham ABCDE kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahunnya ada 3 tahun, 1, 2, 3. Jadi nanti YIJ-nya bernilai 1 atau 0. Pahamkah? Terus gimana buatnya? Fungsi tujuannya, tujuan kita kan mau memaksimumkan keuntungan. Jadi pasti max di sini. Nilai return tahun pertama 90, tahun kedua 120, tahun ketiga 100, tahun keempat 80, tahun kelima 130. Terus yang dalam-dalamnya ini gimana? Nih 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya kan? Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nih, ini baris 1 ya, 10, 20, 15. Baris kedua berarti 15, 15, 20. Baris ketiga 12, 25, 20. Baris keempat 9, 15, 15. Baris kelima 13, 10, 10. Jadi kalau dimodelkan, jadi ini 90 untuk saham pertama. Berarti saham pertama tahun pertama, saham pertama tahun kedua, saham pertama tahun ketiga. Oke, saham yang kedua, return-nya 120. Saham kedua tahun pertama, saham kedua tahun kedua, saham kedua tahun ketiga. Terus saham yang C, return-nya 100. Berarti saham ketiga, saham C tahun pertama, saham C tahun kedua, saham C tahun ketiga. Seterusnya sampai 5 tahun. Itu yang akan kita maksimumkan, return-nya, nilai kembaliannya. Kendalanya gimana kendalanya? Kendalanya duit di tahun pertama cuma 45, tahun kedua 60, tahun ketiga 50. Tandanya pasti kecil sama dengan. Karena nggak mungkin melebihi dari uang yang kita punya. Terus bacanya gimana 10, 15? Di sini 10. Jadi ini saya bisa buat sebenarnya ini Y11 gitu ya. Mau Y mau X oke, saya ikutin bukunya. Nah, gitu ya. Seterusnya. Jadi nanti kan total nih. Ini kan total nih di sini. Jadi bacanya gini. Y21, Y11 tambah 21, 31. Y12 tambah 22, 32. Terus 13, 23, 33, 43, 53.
Nah, ini ya. 11, 21, 31. Oke. Ada pertanyaan yang saham ini dulu? Project selection. Pemilihan project mana yang akan dikerjakan dulu, atau pemilihan saham mana yang mau dibeli. Nah, ini nanti kerjanya pakai Lindo atau Linggo. Yang lupa tentang Lindo atau Linggo, saya tuh ada kelas komputasi matematika. Dia itu ada di hari Rabu jam 10.30. Tapi minggu depan kami kuis, Lindonya sudah habis. Kalau mau ikut Linggo, berarti minggu kelima, minggu depannya lagi. 2 minggu dari sekarang ya. Kalau mau ikut masuk biar ingat linggonya, silahkan. Sekarang contoh yang kedua, tutorialnya ini. Perawat di rumah sakit besar ya. Dia butuh 3 hari kerja seminggu. Oh, dikit banget ya, 3 hari kerja ya contohnya lah. Oke, 3 hari kerja, katanya tentukan jumlah perawat yang dibutuhkan tiap schedule. Sudah tuh kalau bisa total biayanya minimum. Nah, ini jadwalnya. Ini sama kayak tadi ya yang full time. Ini dia ngasih taunya, dia nggak bilang, jadi kita boleh ambil yang full time nih. Sama persis dengan contoh yang saya tadi ya kan. Yang time Windows ini time Windows lah, namanya Monday, Tuesday ini time Windows. Ini shift-nya, scheduling type-nya. Ini lambangnya. Ya kan? Kalau dia kerja berarti 1, kalau enggak dia 0. Nanti dilambangkan seperti ini. 525, 470 itu apa? Yang mau diminimumkan gaji kan, kasusnya min. 525 itu ngambilnya dari sini. Nih, weekly wage-nya 525, 470, 550, 500, 425 seperti itu. 2025 ini nurse required, jumlah perawat yang dibutuhkan. Masuknya di mana? Sini ya, di sisi kanan kendala. Yang saya perbaiki tadi tuh, yang contohnya saya salah. Sampai situ itu habis di bab 2, semua tentang aplikasi IP. Latihannya banyak juga di situ. Tolong coba-coba dikerjain. Saya biasanya ngambil soal-soal dari situlah. Ada pertanyaan kah? Ada yang perlu saya ulangi? Saya bingung kalau di kelas, iya enak kelihatnya. Kalau ini antara iya dan tidak ini. Adakah pertanyaan buat saya? Oke, belum ada. Saya minta waktunya dikit ya, kita baru sejam. Saya mau nyicil yang pertemuan minggu depan. Karena dari 3 minggu ini saya cuma pengenalan IP, ya kan? Yang penting cuma minggu kemarin itu tentang bentuk standar. Hari ini saya mau tambahin dikit untuk yang minggu depan, saya nyicil. Karena banyak itu. Ini saya buat di sini. Keluar ya PPT-nya ya. Keluar, Bu. Ini semester lalu ya kami belajar. Saya semester lalu IP saya tuh agak lambat karena materinya banyak. Jadi saya ngakalinnya sekarang. Cicil dulu. Karena ini satu pertemuan minggu depan gak cukup. Sampai bosen kamu udah. Saya palingan paling kencang sejam setengah aja ya. Nggak sampai 150 menit. Kamu juga sudah terkantuk-kantuk. Jadi ini minggu depan sebenarnya. Itu bab 3. Bab 3 kita akan belajar tentang transformasi pakai variabel 01. Ada belajar logika. Terus kita mau transformasi yang non-biner ke biner, ke 01. Ada piecewise function, fungsi linear terpotong, fungsi polinomial, sama kendala non-simultan. Saya cicil dulu dikit.
Jadi di bab ini kita itu mau menggunakan penggunaan variabel 01. 01 itu biasanya yes no. 1 tuh yes, 0 tuh no, ya tidak. Terus 1 tuh biasanya optimal, 0-nya tidak. Itu biasa yang biasa dipakai. Terus apa sih yang mau di persoalan nyata itu kita perlu namanya ekspresi logika, logika matematika yang disjungsi konjungsi. Diingat kembali. Kemudian variabel non-biner, artinya ada variabel yang diskrit, ada variabel yang integer. Fungsi linear terpotong, nanti ada fungsinya terpotong interval. Fungsi dengan variabel 01, fungsi dengan produknya biner dan variabelnya kontinu. Ada bundle pricing problem. Ada beberapa mahasiswa yang sudah ngambil topik tugas akhir, saya nggak tahu di kelas ini ada nggak, yang tentang pembiayaan skema internet yang dengan Bu Fitri, itu bundle pricing problem. Contoh lain dari bundle pricing problem itu beli yang bundling itu loh. Misal beli paket KFC itu, beli paketnya lebih murah kan daripada beli satuan. Beli ayam plus minuman plus nasi, itu lebih murah daripada beli sendiri-sendiri. Ayamnya berapa, nasinya berapa. Kalau di total pasti yang bundling itu lebih murah. Biaya paket. Paket ayam dengan burger lebih murah lagi gitu kan. Sama beli pulsa tuh kan, paket kuota dengan telepon atau paket telepon aja, pasti yang bundling itu biasanya ditawarkan lebih murah. Itu kan strategi penjualan. Kemudian kendala non simultan, kalau either atau or, if then, P out of M, sama negasi. Nah, sedikit aja kok. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran di operasi boolean. Konjungsi itu ingat dan ya. Jadi konjungsi itu A dan B. Kalau kita di diskrit atau di logika matematika, suka nulisnya dan itu yang kayak V terbalik itu kan. Gini kan? Sama ya, kita pakai lambangnya kalau di sini pakai irisan A dan B. Kalau disjungsi itu atau A atau B, pakai union. Kalau ini gini kan. Terus simple implikasi, implikasi sederhana. Jika A maka B, berarti A tanda panah B. Double implikasi, kalau double implikasi ada buku tertentu yang nulisnya gini, sama aja ya, jika dan hanya jika. A jika dan hanya jika B. Kalau enggak, buatnya di sini A sama dengan B. Negasi biasa lambangnya yang tilde itu negasi A. Konjungsi, disjungsi, implikasi, double implikasi ini kita nyebutnya di Indonesia biimplikasi sama negasi. Nah, tabelnya masih ingatkah? Jadi kalau kita punya statement, kita dulu kan suka bilang true, true, false, false, true, false, true, false. Gitu kan buat tabel kebenarannya. Atau kita boleh ganti kalau di sini. Karena integer programming, kalau true itu bernilai 1, bisa buat angka 1. False-nya buat angka 0. Tadi apa? Kalau N tadi namanya apa N? Ingatkah N itu apa tadi? Disjungsi, konjungsi? Dan itu apa? Konjungsi kan? Conjunction, konjungsi. Ini or itu berarti disjungsi. If A ini berarti implikasi. Biimplikasi. Biimplikasi. Yang ini negasi. Masih ingat nggak hafalannya? Kalau konjungsi itu apa hafalannya? Benar-benar benar ya? Beda-beda sih cara ngapal ya. Kalau terserah sih. Kalau saya ingatnya true, true, true. Nah gitu. Jadi yang lainnya false semua. Kamu lihat ya. True, true, true. Yang lainnya, kalau true, false, false, true. True, false, false berarti. False dengan true berarti false. False dengan false berarti false. Ingatnya gitu. Beda-beda lah terserah kalian ingatnya. Kalau konjungsi apa? Saya ingatnya FFF. Selainnya T semua. Jadi ceknya false, false, false. Jadi false. Yang lainnya true semua.
Kalau implikasi, TFF saya ya, benar, salah, salah saya ingatnya. Jadi lihat, benar, salah, salah. Benar, true. Saya keluar nggak lampu-lampu merah gini? Keluar, Bu. Jadi benar, true. False, TF, berarti di sininya F. Ya kan? Selebihnya lawannya berarti T semua. Kalau B implikasi apa? True, true, true. Kalau enggak, false, false, true. Kalau dua-duanya bernilai sama, maka dia akan true. Lebihnya 0. True dengan true, hasilnya true. False dengan false, hasilnya true. Yang lainnya false semua. Negasi kebalikanlah, kalau true jadi false, true jadi false, false jadi true, false jadi true. Oke, itu yang diingat tentang konjungsi matematikanya. Oke. Saya hapus boleh nih? Oke. Kok ada masuk PPT saya ini? Sorry ya, ini salah kopas nih. Ini buang ya. Scheduling full time ini yang tadi. Kenapa masuk ke sini dia? Oke, habis. Saya cuma mau ngingetin itu aja dulu. Nanti minggu depan baru saya buat kalau dia dipilih, tidak dipilih. Oke. Jadi ini saya kasih lihat sedikit. Jadi kalau kita punya dua project, misalnya project A dipilih, berarti YA-nya 1. Kalau tidak dipilih, berarti YA-nya 0. Project B dipilih, YB-nya 1. Project B tidak dipilih, YB-nya 0. Terus untuk apa, Bu, dari tadi belajar itu? Nanti kita akan di sini. Kalau YA dan YB dipilih, sama-sama dipilih, dua-duanya dipilih, berarti YA-nya 1, YB-nya 1. Gitu ya. Nanti kalau tidak dipilih, ini saya jelasin nanti minggu depan. Nah, ini yang kita pelajari minggu depan. Sudah saya masukin PPT ini di pertemuan keempat, jadi bisa kamu sambil buka. Oke. Sampai situ, itu tuh sebenarnya itulah bahan kuis kita. Sampai minggu depan ya materinya. Pertemuan kelima kita kuis. Oke, seperti biasa. On cam dulu kamu. Nah, pola harus kayak gini. Mata kuliah lain foto kayak gini juga nggak sih? Iya ya. Ada yang iya, ada yang enggak ya. Dan sebagian, Bu. Iya, bagi saya pentingnya kamu ngisi di e-learning itulah. Terserah lah orang mau guling mau apa. Namanya online ya, apa boleh buat lah. On kan dulu, masih banyak yang belum bawahnya. Ini suka hilang ya, kalau saya foto, nanti ada beberapa yang hilang, oke lah, kamu nggak usah hubungin saya lagi. Saya maklum, mungkin ini lost ya pas saya print screen. Yang penting di e-learning itu kan kalau e-learning langsung detect ya. Kalau e-learning bisa dibuat laporan, jadi habis ya, cuma satu screen ini. Oke, cuma dikit orangnya. Udah, cukup ya. Nanti saya convert kalau rekamannya. Terima kasih, selamat siang. Saya leave ya.